Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang menjelaskan mengenai jaringan. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya selaku moderator, Aditya Firmansyah. Saya selaku anggota Nadia Wulandari. Saya selaku anggota Livia Madiasaki. Baik, mari kita lanjutkan presentasinya. Dimulai dari pengertian internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia sehingga perangkat-perangkat tersebut dapat berkomunikasi, bertukar data, dan mengakses informasi satu sama lain. Sering disebut network of networks karena menghubungkan banyak jaringan berbeda menjadi satu sistem besar. Pengertian jaringan komputer adalah suatu sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer atau perangkat elektronik yang saling terhubung melalui media komunikasi, yaitu kabel atau nirkabel, dengan tujuan bertukar data, berbagi informasi, serta menggunakan sumber daya bersama seperti printer, penyimpanan data, dan koneksi internet. Dengan adanya jaringan komputer, pengguna dapat berkomunikasi dengan lebih cepat, bekerja secara kolaboratif, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pekerjaan. Jaringan komputer banyak digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, perkantoran, bisnis, dan pemerintahan karena mampu mempermudah pengelolaan data dan mempercepat arus informasi. Di sini ada manfaat jaringan, yang pertama berbagai data dan informasi, kedua penggunaan dapat saling bertukar file, dokumen, dan informasi dengan cepat dan mudah, tiga berbagai sumber daya resource sharing, keempat perangkat seperti printer, scanner, dan koneksi internet dapat digunakan bersama sehingga lebih hemat biaya. Lalu mempermudahkan komunikasi, jaringan memungkinkan komunikasi melalui email, chat, dan video conference. Lalu pekerjaan dapat dilakukan secara bersamaan dan lebih cepat, memudahkan pengelolaan dan penyimpanan data. Lalu data dapat disimpan secara terpusat sehingga lebih aman dan terorganisir, mendukung kerjasama kolaborasi. Banyak pengguna dapat mengerjakan satu proyek yang secara bersama-sama, menghemat waktu dan biaya, distribusi data dan pengguna perangkat bersama mengurangi pengeluaran, lalu mendukung akses jarak jauh, pengguna dapat mengakses data sistem dari lokasi yang berbeda. Lalu di sini ada istilah-istilah penting dalam network. Yang pertama, protokol. Itu aturan komunikasi antar perangkat, misalnya TCP atau IP. Yang kedua, IP address, itu alamat unik tiap perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, server dan klien. Server menyediakan layanan atau data, klien meminta dan menggunakan layanan itu. Di sini ada juga jenis topologi jaringan. Ada 5, yaitu pertama, topologi star. Di situ semua komputer terhubung ke satu perangkat pusat atau hubungan atau switch. Yang kedua ada topologi bus, semua komputer terhubung pada satu kabel utama backbone. Yang ketiga topologi ring, komputer terhubung membentuk lingkaran data mengalir searah. Yang keempat topologi mesh, itu setiap komputer terhubung langsung dengan komputer lain. Kelima, topologi tree, gabungan dari topologi star dan bus yang membentuk bertingkat. Nah, selanjutnya adalah jenis jaringan utama. Yang pertama ada PAN, jenis jaringan komputer berskala kecil yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak dekat, yaitu 4-6 meter. Contohnya speaker, keyboard, dan mouse. Yang kedua, LAN, jaringan yang menghubungkan beberapa komputer dalam area terbatas seperti gedung, kampus, atau kantor. LAN memungkinkan komputer-komputer dalam jaringan untuk saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya secara efisien. Jaraknya yaitu 10 km, dan contohnya Wi-Fi di rumah, jaringan di kantor kecil, warnet, atau sekolah yang menghubungkan komputer, printer, dan perangkat lain dalam satu lokasi terbatas untuk berbagai data dan internet. Sering menggunakan
kabel atau Wi-Fi. Selanjutnya MAN, jaringan komputer yang mencakup area yang lebih luas dari jaringan LAN, namun lebih kecil dibandingkan jaringan WAN. Jaringan MAN sering kali digunakan di wilayah perkotaan yang mencakup area yang lebih luas dari sekumpulan bangunan atau kampus atau universitas. Jaraknya yaitu 80 km. Dan contohnya jaringan antar kantor cabang perusahaan dalam satu kota. Sistem jaringan kampus universitas yang menghubungkan berbagai fakultas atau gedung. Yang terakhir, jaringan untuk instansi pemerintahan atau publik di area metropolitan. Dan yang terakhir, jenis jaringan WAN. Jaringan komputer WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah dalam suatu area yang lebih luas, seperti kota, negara, bahkan benua. WAN memungkinkan komputer-komputer tersebut untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya antar jaringan LAN yang berbeda. Jaraknya yaitu dihubungkan dengan gelombang elektromagnetik dengan bantuan satelit. Contohnya internet VPN. Nah, ini adalah contoh dari jaringan utama, yaitu ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. PAN ini bisa kita lihat dia jaraknya sangat dekat sekali, seperti mouse, headset, atau iPad ke laptop. Nah, LAN ini lebih lagi dari PAN. Ini misalkan dalam satu universitas. Ini klien, ada servernya juga. Nah, MAN itu lebih luas lagi daripada LAN, yaitu dia mencakup suatu kota. Nah, WAN yang paling luas, yaitu dia bisa satu kota, satu negara, dan satu benua. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu peer-to-peer dan client server. Client server adalah model jaringan komputer di mana terdapat server sebagai pusat layanan dan klien sebagai pihak yang meminta layanan. Yang meminta layanan ada server, yaitu komputer yang menyediakan data, layanan, atau sumber daya. Sedangkan klien, komputer yang meminta dan menggunakan layanan dari server. Klien tidak saling berbagi langsung, tetapi harus melalui server tersebut. Ada juga ciri-ciri client server. Yang pertama, pastinya client server mempunyai server pusat. Yang kedua, server pusat tersebut mengatur data, keamanan, dan layanan. Yang ketiga, klien bergantung pada server tersebut. Yang keempat, cocok untuk jaringan menengah hingga besar. Yang kelima, pasti keamanan dan manajemen lebih terkontrol. Kita dapat menemukan penggunaan client server pada website, browser sebagai klien, web server sebagai server. Ada juga email, yaitu Gmail dan Yahoo. Lalu ada jaringan sekolah atau kantor. Dan terakhir ada database perusahaan. Sedangkan peer-to-peer adalah model jaringan komputer, di mana setiap komputer, yaitu peer, memiliki kedudukan yang sama dan dapat langsung saling berbagi sumber daya tanpa melalui server pusat. Jadi peer-to-peer itu tanpa menggunakan server pusat. Ciri-ciri peer-to-peer adalah pastinya tidak memiliki server pusat karena langsung berbagi sumber daya ke klien. Kedua, ada setiap komputer bisa saling berbagi data secara langsung, tidak perlu menggunakan server. Yang ketiga, instalasi mudah dan pastinya biaya lebih murah. Yang keempat, cocok untuk jaringan kecil. Yang kelima, keamanan dan manajemen data lebih terbata atau tertata. Contoh penggunaannya kita dapat lihat pada saat kita berbagi file antar komputer di rumah atau di sekolah. Yang kedua, aplikasi berbagi file seperti BitTorrent, OneDrive, apapun itu. Yang ketiga, jaringan komputer kecil, yaitu warnet kecil, lab sederhana. Di sini ada keuntungan dan kerugian peer-to-peer dan client server. Keuntungan client server, yang pertama, manajemen pasti terpusat. Yang kedua, data dan layanan dikelola dari satu server, sehingga lebih rapi. Yang ketiga, keamanan lebih baik, karena
Client server memiliki server pusat, yang dimana server pusat tersebut diatur oleh sebuah administrator. Yang keempat, akses dapat diatur oleh server, yaitu ada login dan hak aksesnya. Yang kelima, backup data mudah. Yang keenam, data tersimpan di server sehingga mudah dicadangkan. 7, kinerja lebih stabil. 8, server dirancang khusus untuk melayani banyak klien karena memiliki server pusat. Yang ke-9, cocok untuk jaringan besar karena memiliki server pusat. Yang ke-10, digunakan di sekolah, kantor, dan perusahaan-perusahaan besar. Kerugian dari client server adalah yang pertama, biaya mahal. Karena harga PC server tidak murah. Dan itu membutuhkan sekali biaya yang sangat besar atau banyak. Yang kedua, membutuhkan server khusus dan tenaga ahli. Yang ketiga, ketergantungan pada server. Jika server mati, maka semuanya tidak bisa diakses karena semua bergantung pada server. Yang keempat, jika server mati, kalian tidak bisa mengakses tayangan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. 5, perawatan lebih kompleks. Yang keenam, server harus dirawat secara rutin karena jika tidak dirawat secara rutin, maka akan mati servernya. Yang ketujuh, instalasi lebih rumit. Betul, instalasi lebih rumit karena kita harus menggunakan tenaga ahli, tidak bisa menggunakan tenaga abal-abal. Nomor 8, dibandingkan peer-to-peer, pengaturannya lebih sulit. Dan di sini saya akan menjelaskan keuntungan peer-to-peer. Yang pertama, biaya murah. Karena tidak memiliki server utama atau server pusat. Yang kedua, tidak memerlukan server khusus yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, mudah dipasang. Yang keempat, instalasi dan pengaturannya sangat sederhana, jadi tidak perlu menggunakan tenaga ahli khusus. Yang kelima, setiap komputer setara. Yang keenam, semua komputer bisa menjadi klien dan server. 7, cocok untuk jaringan kecil, seperti rumah, lab kecil, atau kelompok belajar. Yang kesembilan, tidak bergantung pada satu komputer pusat. Jadi, klien bisa menjadi server, server juga bisa menjadi klien. Yang ke-10, jika satu komputer mati, yang lain tetap bisa berfungsi. Seperti yang saya jelaskan tadi, klien bisa menjadi server. Kerugian dari peer-to-peer adalah, yang pertama, keamanan rendah. Yang kedua, pengamanan data kurang terkontrol karena tidak ada server khusus dan tenaga ahlinya. Nomor 3, manajemen data sulit. Yang keempat, data tersebar di setiap komputer. Yang kelima, backup data tidak terpusat. 6, resiko kehilangan data lebih besar. 7, kinerja menurun jika banyak pengguna. Nomor 8, tidak efektif untuk jaringan yang besar karena dia hanya mencakup jaringan yang kecil. 9, sulit dikembangkan, scalability rendah. 10, kurang cocok untuk organisasi besar. Sekian dari kelompok kami penjelasan mengenai jaringan. Saya selaku moderator Aditya Firmansyah. Saya selaku anggota Nadia Wulandari. Saya selaku anggota Livia Madiasaki. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next presentation.